Iya. Aduh, sorry ini. Suka. Mm. Dibuka dulu PPT-nya. Ini udah udah terekam belum ya? Udah ya, udah terekam ya. Ini ada Mbak Talita, Mbak Feren, Aduh, susah. siapa lagi? Mbak Alicia, Mbak Hmm. Wiliani, Oh, Mbak Aurora, Mas Andreas, Mbak Arsanti, Mbak Tania, Mbak Yasmin, Mbak Elizabeth, Mbak Annalisa. ini mana nih PowerPoint saya? Sudah ter-share, Pak? Sudah, Bu, Sudah terlihat. ya? Ya. Oke ya. Oh, oke, saya full screen. Nih, selamat sore, eh, Bapak Ibu, rekan-rekan mahasiswa S2 yang sedang menulis tesis atau yang sedang menyelesaikan untuk masuk pada publikasi ya. Ini kenapa muncul ya punya saya ini? Iya, Bu, publikasi. Saya ini harus di apa ini Pak Tommy? Suka muncul tulisan di bawah ini. Oh, itu di ini, Bu, apa? Saya harus cek. CC-nya dihilangin coba. CC-nya Ibu hilangin kalau suka muncul. Captionnya saya off coba ya. Coba Pak Tommy deh. Saya off caption coba ya. Oh, oh, oh. Caption sebentar. Oh. Caption. Iya, biasanya dari tempat masing-masing. Nah, kalau di tempat saya sih udah nggak ada. Tadi juga ada. Cuman di Ibu masih ada nggak captionnya udah hilang kah? Oh, udah, ini udah kayaknya udah di full ini udah saya pindah. Oke Pak Iya, Tommy. iya Dah. Bu. Iya. Jadi Hmm. ada sesuatu ini ada apa harus diklik lagi. Teman-teman dan rekan-rekan dosen, ini saya akan share tentang khusus untuk penelitian tesis magister karena memang kita akan fokus pada pendanaan ya. Kita akan mengajukan proposal untuk dapat dana dari Kemdikti Saintek ya, pemerintah melalui Kemdikti Saintek yang ada skema pendanaan penelitian tesis magister. Jadi di sini adalah yang hadir para dosen pembimbing atau dosen yang sudah ditunjuk oleh prodi untuk membimbing mahasiswa. Jadi yang mengusulkan dosen, tapi ada anggota mahasiswa yang terdaftar di PD Dikti sebagai mahasiswa aktif gitu ya. Nah, nanti ada juga syarat lain bahwa menyertakan bukti bahwa dosen pengusul tersebut memiliki pembimbing atas nama mahasiswa tersebut itu bisa kita buatkan gitu ya. Kita akan atur, kita buatkan meskipun kemarin misalkan ada mahasiswa yang bukan bimbingan saya, tapi kita ditunjuk untuk mengajukan apa pendanaan ini bisa diatur atau mungkin dua dosen itu ada dosen pembimbing satu dan pembimbing dua yang mengajukan dan nama mahasiswa sebagai anggota. Itu bisa, itu syaratnya harus ada surat. Jadi mungkin nanti Prodi akan menyiapkan surat itu sebagai kelengkapan yang harus diupload juga. Itu gambarannya seperti itu. Jadi sebagai contoh, ini dari awal ya Pak Tommy bahwa ada mahasiswa yang Iya Bu. sekarang ini sedang semester besok akan mengambil mata kuliah publikasi dan PKM atau ada satu mata kuliah lagi misalkan ya. Berarti memang dia masih aktif dan dia tapi tesisnya sudah selesai gitu nah. Seandainya kita mau ajukan mahasiswa itu kita usulkan gitu ya. Mungkin kasusnya tidak hanya pada saya tapi ada mahasiswa lain yang akan didampingi atau diusulkan dengan nama dosen tertentu itu mereka sudah selesai tesisnya, sudah selesai penelitiannya, memang publikasinya belum. Nah, ini memang masih aktif, masih bisa di diajak sebagai anggota, disertakan sebagai anggota. Nah, eh, kemungkinannya kita akan menambah partisipan, hanya partisipan saja. Misalkan kemarin hanya dapatnya 150, sekarang kita berikan lagi tambah 50 atau tambah 100, terus eh, kita buat artikelnya, maka ini yang kita pakai.
artikel yang ini yang kita buat untuk publikasi yang terakhir yang udah tambahan itu ada data partisipan tambahan. Itu pemikiran saya Pak Tommy sebelum nanti kita masuk lebih jauh lagi. Nah, ini Iya, hal-hal Bu. ini kan terjadi ada mahasiswa yang memang betul-betul profesi memang baru mengambil tesis saat ini karena semester lalu proposal gitu ya. Tapi Iya, ada Bu. yang posisinya masih mengambil terdaftar aktif dan ada mata kuliahnya jadi memang bisa tapi tesisnya sudah selesai gitu. Hmm. Apakah mau seperti itu Pak Tommy nanti? Boleh, Bu. Sebagian ada yang sudah selesai Mm-mm. pengambilan data, terus ada yang baru sampai proposal gitu. Oke. Nah, Nah, cuma mm-mm. mengenai definisi selesai penelitian itu, kalau Mm-mm. berdasarkan APA, penelitian dikatakan selesai kalau sudah publish. Jadi selama penelitian itu belum publish, itu definisinya belum selesai. Masih bisa diklaim belum selesai. Oke. Nah, Ah, ya. ini oke. Jadi Itu masih kalau misalnya Bu Sis kamu pakai definisi itu, ya tadi misalnya mau nambah data atau mau ada variasi metode, monggo aja. Atau mau disempurnakan pendahuluannya, boleh. oh iya, kalau Ya, itu masalah publikasi ya. Tapi kan ini iya, kan penelitian ini jadi kan kita mengajukan proposal gitu ya. Kita ya. mengajukan proposal dengan sudah ya otomatis metodenya sudah lengkap lah ya karena itu nanti Ya. diumumkan di bulan Mei atau Juni maksimal lagi. Biasanya pengalaman itu di awal Juni atau akhir Mei. Berarti Hmm, kan mahasiswa memang belum melakukan publikasi, lagi proses karena dia harus di semester ini, semester 3 ini mereka mereka akan mengambil mata kuliah itu bagi yang sudah tesis Pak Tommy. Berarti kan ya, gitu. Nah, ya. supaya clear nanti tidak ada hal-hal yang apa ya, yang dipersalahkan karena ini betul-betul belum nih karena eh, proses pengelolaan keuangan itu juga akan harus dilaporkan gitu ya Pak Tommy. Iya, Bu. Oke, oke, baiklah. Tapi itu sudah sepakat memang karena kita memang dia belum publikasi ini boleh. Jadi boleh ditambah masakan 50 pokoknya ada perubahan sehingga masih ada pengambilan data gitu loh Pak. Maksud saya Ya, seperti itu gitu ya. Oke, baiklah kita lanjutkan. Ah, oke, ketentuan secara umum yang namanya program penelitian itu adalah dosen tetap ber-NIDN atau NIDK ya, serta memiliki ID Sinta serta memiliki ya serta dua-duanya memiliki ID Sinta. Jadi baik dosen ber-NIDN maupun NIDK harus punya ID Sinta. Semua dosen-dosen yang akan ditugaskan eh, jika memang NIDK dan harus aktif gitu ya. Ini ya, memang nanti kita sekarang ini ketentuannya seperti ini Pak Tommy karena memang ada kondisi di mana ada dosen NIDK yang tidak muncul misalkan di Predikti misalkan. hmm, Tapi ketika ketika memang submit di submit di Bima dengan Bima itu adalah jadi rekan-rekan mahasiswa nanti kita submitnya itu tidak kirim email tapi akan melalui website yang namanya Bima. Eh, Bima itu mempunyai dikti untuk pengajuan proposal gitu ya. Pengajuan proposal ada websitenya Kemdikbud Kemdikti Saintek ya. www.bima.kemdikti.saintek. Di sana kalau memang dibuka eligible dan memang bisa 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 artinya eligible dosen tersebut NIDK itu boleh boleh mengajukan ya. Karena ketentuannya sudah tadi Sinta skornya memenuhi ada 100 di atas 100 gitu ya. Kemudian juga dia doktor, ketua itu seperti itu. Nah, maka ini untuk PTM, saya bilang untuk PTM maka bisa. Oke, intinya beberapa hal ini menjadi ketentuan umum gitu ya. Oke, yang kedua kita akan fokus pada tesis magister. Ini skema yang diberikan untuk perguruan tinggi akademik ya, di mana pengusul itu adalah dosen pembimbing gitu ya, dengan mahasiswa yang dibimbing sebagai anggota gitu ya. Dan mereka itu punya kuota mengajukan paling banyak 5 usulan.
Hanya saja nanti dari 5 usulan, ya sebanyak-banyaknya 5 usulan. Tapi ya kita hanya mengajukan 2 juga nggak apa-apa. Dengan di mana yang akan didanai adalah 2 sebagai ketua. Ah, atau kalau 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 di dalam apa poin yang sebelumnya itu kan kita punya 1 ketua, 1 anggota kuotanya untuk ini. Tapi untuk di PTM ini, karena dosen sebagai ketua, maka dia bisa 5, tapi hanya 2 yang akan didanai. Misalkan Pak Tommy nanti mengajukan sebagai ketua, gitu ya. Terus Pak Tommy diajak oleh Pak Agus sebagai anggotanya, tidak mengurangi kuota Pak Tommy untuk mengajukan ini di sini 5. Jadi masih bisa 5 karena memang PTM maksimal diberikan 5 kuota, hanya saja yang kalau lolos dengan apa kriteria tertentu, memenuhi persyaratan tertentu, itu hanya 2 saja yang didanai. Seperti tahun lalu Pak Tommy itu kalau nggak salah mengajukan 3 Hmm. sebagai ketua untuk PTM. Tapi Pak Hmm. Tommy juga sebagai ketua untuk penelitian fundamental itu satu sebagai ketua. Jadi tidak mengurangi mengurangi kuotanya begitu ya. Oke. Saya rasa teman-teman di sini dosen-dosen kayaknya pengajuannya paling banyak 3 kalau nggak salah. Jadi masih Hmm. memungkinkan. Oke. Nah, Hmm. penelitian dengan tesis magister itu sebetulnya merupakan bagian dari penelitian dasar. Jadi ada Hmm. 3 skema penelitian dasar, penelitian terapan, dan penelitian kerjasama luar negeri. Kita di penelitian tesis magister masuk di penelitian dasar dengan target hasil TKT tingkat kesiapterapan teknologi itu di level 1 hingga 3. Artinya kita tujuan penelitian ini untuk mendapatkan pengetahuan yang baru tentang aspek-aspek yang mendasar dari fenomena dan fakta-fakta yang dapat diamati tanpa harus ada penerapan spesifik terhadap proses ataupun produk tertentu. Nah, penelitian dasar ini diharapkan mampu akan menghasilkan produk ilmu pengetahuan dan teknologi dengan TKT 1 sampai 3. Kita uji model gitu ya. Kita punya misalkan contohnya kita ingin menguji bahwa ada peran mediator gitu ya dalam suatu hubungan antara variabel IV terhadap DV ya gitu. Seperti itu adalah model. Itu masuk di Kalau dalam kalau level percaya. level 3. Ada di level 3 gitu ya. Lalu eh, misalkan apalagi ya penelitian intinya kita tidak melakukan akan menghasilkan model tertentu, model kita menghasilkan prototipe gitu atau produk yang dapat di HKI-kan lagi model kebijakan tertentu itu tidak masuk di dalam penelitian dasar level 1 sampai 3 TKT-nya. Nah, kalau itu sudah masuk ke terapan karena ketika kita tadi menguji ingin mendapatkan pengetahuan tentang yang sangat masih mendasar bahwa terbukti bahwa variabel ini menjadi mediator dari IV dan DV ya. Tapi itu hanya sampai di situ saja. Nah, rata-rata tesis itu di situ ya. Kalau tesis pun misalkan hanya mau melakukan eksperimen juga bisa gitu ya kan bentuknya masih mudah. Tapi kalau sampai langsung melakukan intervensi lalu bisa menghasilkan eh, bentuk ada model kebijakan gitu ya, model suatu kebijakan ataupun apa ya eh, ya untuk kebijakan-kebijakan yang bisa diterapkan dengan skala besar tentunya kalau kalau kita buat kebijakan itu rata-rata kita sudah menggunakan skala besar misalkan kita beberapa pengujian gitu ya di beberapa lokasi penelitian kita betul-betul bisa akhirnya kita bisa ketemu model yang bisa digunakan untuk menyusun suatu policy brief ya atau brief policy tadi bisa kita gunakan itu maksudnya diterapkan. Nah, kita hanya di skema penelitian dasar TKT 1 sampai 3 itu untuk fundamental. Baik, levelnya di situ ya. Oke, nah di penelitian PTM dan atau pasca sarjana ini kalau ada di pasca sarjana itu ada 2 PTM, tes magister dan penelitian disertasi doktor. Jadi eh, penelitian yang diperuntukkan bagi dosen pembimbing mahasiswa pasca sarjana untuk meningkatkan kemampuan mahasiswa pasca, baik magister ataupun doktor, di dalam melakukan penelitian serta meningkatkan kemampuan menulis dan mempublikasikan hasil penelitiannya. Jadi tentunya karena ya di sini teman-teman juga sudah mempunyai kemampuan yang baik gitu ya, sudah melakukan penelitian, tapi mungkin untuk mempublikasikan seperti tadi Pak Tommy sampaikan kalau eh,
penelitian selesai itu ketika kita sudah melakukan publikasi. Maka ini diberi kesempatan gitu ya, diberi kesempatan untuk meningkatkan kemampuan dalam menulis dan mempublikasikannya. Nah, syaratnya ini sebetulnya bukan empat, bukan enam, tapi 1 sampai 4. Sorry, ini salah ini. Di jurnal bereputasi nasional terindeks Sinta 1 sampai 4, ya. Jadi minimal 4 boleh, ya. 3 lebih baik, 2 lebih baik, 1 itu Scopus gitu ya. Atau mungkin juga jurnal bereputasi internasional. Ya, bereputasi internasional tidak mesti harus terindeks Scopus ya. Mahasiswa sebagai penulis utamanya. Jadi first authornya mahasiswa, namun corresponding author harus dosen pembimbing, gitu ya. Kalau nanti ada dosen pembimbing 2, korespondennya cukup 1. Biasanya pembimbing pertama sebagai corresponding author gitu ya. Tapi mahasiswa tetap sebagai penulis utamanya. Ini kan karya mahasiswa gitu ya. Hasil karya mahasiswa yang dibimbing oleh dosen pembimbingnya. Oke. Nah, berikutnya, penelitian pasca juga dimasukkan untuk meningkatkan kualitas lulusan mahasiswa pasca. Nah, apa sih tadi dikatakan luarannya? Ya ini luarannya adalah ini yang betul adalah terkait Sinta 1 sampai 4 ya. Nah, kalau Sinta 4 tuh Untar juga punya sosial humaniora tuh ada gitu ya. Tapi bisa lebih baik lagi, bisa 3 di luar, bisa 2 gitu. Tapi semua semua kembali lagi kepada apa waktu yang harus kita alokasikan dengan baik karena nanti penelitian ini berlangsung satu tahun, dananya maksimal 35 juta gitu ya. Pengajuan kita bisa 35, 30 juta maksimal itu ya. Tapi semua kembali lagi akan melihat juga reviewer dari proposal kita akan melihat kelayakan dana yang disetujui gitu ya untuk penelitian ini. Jadi memang variasi dari teman-teman itu ada yang hanya mengajukan 18 juta, ada yang 33 juta, lolos 30, tidak macam-macam lah. Ya itu semua tergantung juga dari reviewer dan juga tergantung dari reviewernya yang sangat banyak ya. Itu juga terlihat dari komponen apa sih partisipannya di mana, berapa banyak gitu ya. Tapi kalau luaran yang wajib itu satu saja gitu ya, yaitu Sinta 1 sampai 4 atau Jurnal Bereputasi Internasional. Nanti hanya 1 tahun. Jadi kalau nanti sekarang ini kita eh, ini ini misalkan bulan Maret itu dibuka untuk submission. Proposal ini diajukan gitu ya, diproses itu bisa 2 bulan karena se-Indonesia penelitian ini diproses di Indonesia gitu butuh waktu. Akhirnya bulan Juni awal atau akhir Mei ya pengalaman tahun lalu karena sampai saat ini juga belum dibuka pengumumannya belum ada teman kita siap-siap dulu itu harus selesai di bulan akhir November atau awal 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 Desember. Biasanya minggu pertama Desember sudah harus. Nah, itu sudah harus publish. Artikel kita sudah publish jurnal. Makanya kalau kita selesai di bulan Juni, Agustus itu segera di submit butuh yang pasti gitu terbitnya di mana ada yang itu bisa terbit di 3-4 bulan ya 4 bulan terbit itu sudah aman. Jadi di tutup tahun kita laporan harus disubmit di awal Desember itu sudah harus selesai sudah harus ada publish statusnya publish gitu ya. Oke. Ini pengusul tadi ya. Ini ketua pengusul adalah doktor, yaitu dosen-dosen yang bergelar doktor, para pembimbing tadi ya minimal fungsional jabatannya lektor. Dan Sinta skor overall 300 untuk bidang saintek ya. Kita masuk di bidang soshum yaitu cukup 100. Rata-rata para dosen pembimbing yang akan mengajukan sudah lebih dari 100, sudah memenuhi jadi ya eligible karena sudah doktor ya Sinta skornya sudah lebih dari 100 jadi maka eligible kalau nanti Bapak Ibu dosen pengusul membuka laman atau web Bima uh, masuk di sana bisa bisa uh, submit itu ada keterangan eligible. Anggota pengusul terdiri dari dosen pembimbing, pembantu, ya. Kalau memang ada, boleh juga.
dan satu mahasiswa magister bimbingan ketua pengusul dari perguruan tinggi yang sama. Jadi harus perguruannya sama. Tidak boleh saya diajak perguruan tinggi misalkan dari Universitas 11 Maret atau Udayana begitu nggak boleh, harus sama gitu ya. Melampirkan ini penting tadi, melampirkan surat keterangan dari perguruan tinggi yang menginformasikan bahwa mahasiswa anggota penelitian berstatus aktif dan akan terlibat dalam penelitian yang diusulkan ya, berupa surat keputusan atau surat tugas dalam pembimbingan tesis tersebut. Seperti itu. Jadi ini para dosen pembimbing sudah mengetahui, ini memang lebih banyak di apa ya, sosialisasi ini gitu kan kepada mahasiswa. Tahapannya, teman-teman, ketika kita sudah mengsubmit, nanti ada proses seleksi ya. Pengalaman itu tahun lalu ada pertama kali yang submit bisa 45.000, ini se-Indonesia. 45.000 proposal dari berbagai skema ya. Lalu diseleksi administrasi. Seleksi administrasinya itu apakah ketentuannya sudah mengikuti syarat-syarat dari sistem tadi saat diusulkan. Jangan sampai penulisan usulan itu tidak sesuai. Jadi tata tulisnya, citasinya harus menggunakan bukan APA, tapi menggunakan Vancouver, ya, style Vancouver style. Kelengkapan dan kesesuaian dengan sub-sub bagian, jumlah kata berbagian, nanti lebih di bawahnya ini akan ada formatnya. Jadi betul-betul kata kuncinya harus 5, bukan maksimal 5, tapi harus 5, gitu ya. Ditandai dengan titik koma, jadi ada 5 kata kunci. Jumlah abstraknya itu harus 300. Kebetulan tadi saya sempat waktu ada pendampingan dengan dosen itu, kita kebetulan baru tahu bahwa baru dibuka, baru diberikan informasi atau baru ada hasil hasil review para reviewer dari proposal yang tidak lolos tahun lalu, itu bisa di-download dan kami akan pelajari kesalahannya di mana supaya tidak terulang lagi. Misalkan tadi contoh kan diminta 300 abstraknya. Ada dosen 314. Itu sudah dicoret, sudah dikeluarkan dari sistem, tidak akan diproses lebih lanjut untuk seleksi substansi. Itu satu. Apalagi dilihat lagi, dia nggak akan lihat, oh harus kesalahannya harus 5, 2, 3, tidak. Begitu abstrak tidak memenuhi lebih dari 300, ya sudah, dia nggak akan review, nggak akan melihat lagi. Karena itu bukan sistem yang menilai itu bukan sistem, tapi betul-betul para reviewer, jadi secara manual, dicek itu jumlah katanya, kata kuncinya ada berapa. Nah, dan seperti itu, perbagian itu ada kriteria jumlah katanya. Nah, setelah lolos di situ, nanti masuk ke substansi ya. Ada reviewernya itu ada 3 yang mereview substansi ini. Substansi proposal 2 orang, dinilai oleh 2 orang. Lalu penilaian oleh RAB-nya akan 1 orang yang mereview RAB-nya gitu ya. Dia akan mengurangi misalkan ini atau dipas atau dikurang-kurangin gitu sesuai dengan metode penelitiannya. Apa sih yang dilakukan? Harus jalan ketika melakukan penelitiannya, sekian 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 responden, pengolahan datanya. Ini ada 2 pengolahan data, tapi ternyata di RAB-nya itu ada lebih dari 2 biaya analisis datanya, itu pasti dicoret lah oleh reviewer. Nah, ini teman-teman yang perlu kita perhatikan. Nanti ini semua ada di buku panduan. Nanti kita akan bagikan juga kalau kita ada buku panduannya. Nah, misalkan kita lihat yang PTM, penelitian tesis magister. Kesesuaian isi perbagian. Sesuai atau tidak sesuai gitu ya. Kalau nggak sesuai ya udah dicoret. Nah, tuh yang perlu diberikan sampai jumlah kata perbagian tadi. Kalau diminta hanya 300 ya harus 300, nggak boleh 29 atau hanya 301 ya, jangan jangan wah cuma 1 ya, lebih baik kalau jangan ya, harus dicari, dibuang kata-kata, disingkat gitu ya. Pokoknya harus 300, kadang-kadang mungkin sampai nggak kurang nyambung sedikit gitu ya. Ya nggak apa-apa, tapi jumlah katanya tadi kadang-kadang kan dia tidak akan membaca detail. Kadang-kadang kurang nyambung, tapi
jumlah katanya sudah memenuhi 300 gitu ya. Ya karena enggak, kalau kita tambahkan jadi 302. Jangan, jangan coba-coba seperti itu, tetap harus sesuai maksimal itu seperti itu lebih baik. Tapi kalau kurang masih boleh ya, boleh. Tapi kalau lebih satu atau dua kata lebih baik jangan. Model penulisan sitasi ini tadi yang saya katakan harus mengikuti Vancouver, tidak boleh apa dengan nomor ya penomoran gitu ya. Sitasinya memang berbeda dengan APA. Yang terakhir, lampirkan surat keterangan ini harus ada. Nah, suratnya ini harus ada suratnya. Jadi 4 ini yang kita perhatikan untuk bagian awal ya. Kemudian lanjut kita lihat lagi. Nah, masuk ke substansi. Tadi kan udah 4 bagian. Kalau udah terpenuhi, lanjut kita akan masuk proses tahap berikutnya substansi. Nah, di substansi ini kita masuk di PTM sini ya, tengah ini ya. Penelitian dasar. Ada kerjasama dalam negeri, ya, penelitian fundamental, penelitian tesis magister, penelitian disertasi doktor, dan ada lagi katalis. Kita lihat. Nah, ini rekam jejak yang relevan ya dari pengusul. Ya, pengusul adalah terutama adalah ya ketua pengusul. Publikasi harus ada, kekayaan intelektual, lalu ada buku ketua pengusul yang disitasi pada proposal. Jadi ketika misalkan ada Pak Tommy dengan salah satu mahasiswa gitu ya, harus memasukkan itu ya, memasukkan Ya, Bu. sampai dengan ini. Kalau kita mau poinnya besar harus 5. Ada 5 karya yang kita sitasi. Publikasinya misalkan ada 3 atau bukunya ada 1 ya, publikasinya ada 6 atau kan pasti kita berupaya untuk memasukkan gitu. Berarti memang penelitian proposal ini memang sudah menjadi apa ya, rekam jejak dari pengusul itu sudah baik ya, sangat baik karena ada apa namanya itu roadmap penelitiannya itu sejalur gitu ya, roadmapnya itu jelas gitu. Jadi penelitian tidak kemana-mana. Ini kalau dulu sama sekali nggak ada, hanya 0, skornya cuma 1. Kita harus memilih skor paling maksimal 4. Ya. Karena kita akan bersaing dengan begitu banyak proposal gitu ya. Lalu relevansi kepakaran pengusul dengan tema. Nah ini kata-kata kunci ini harus sesuai. Misalkan kalau kita dari psikologi ya biasanya kan kata-kata kuncinya menggambarkan memang variabel-variabel konsep-konsep kata psikologi ya. Jangan sampai tidak. Nah ini bobotnya 5. Ada yang relevan gitu ya, tidak relevan atau kurang relevan. Nah, ketika ini sangat subjektif kan? Kalau tadi masih kelihatan bisa dihitung, ini kan sangat subjektif ini oleh reviewer ini. Nah, ya kalau memang bidangnya memang psikologi ya pasti tema-temanya yang kata kuncinya harus yang dibaca oleh kata kunci tadi kan menggambarkan dari bidang kepakaran dari pengusul. Jumlah kolaborator publikasi jurnal bereputasi internasional ini Scopus ini ya. Scopus ini bahwa ketika Pak Tommy ini memiliki kolaboratornya itu ya, ada kurang dari 10, misalkan Pak Tommy punya penelitian Scopusnya itu ada 5 gitu misalkan gitu ya. Masuknya skornya hanya 1 di sini. Memang ini agak berat. Oleh karena itu yang lain harus yang memungkinkan ini kan bagian ini tuh memang cukup berat, tapi kita bisa mencari atau mengambil apa skor gitu ya. Itu yang masih bisa kita capai dari sini. Pasti ada. Ini kan tidak pasti publikasi tidak mesti harus internasional. Publikasinya tidak harus Scopus. Pokoknya publikasinya pengusulnya aja. Misalkan Pak Tommy ya bukan berarti mensitasi dirinya sendiri self citation. Enggak, memang itu untuk menggambarkan bahwa memang rekam jejaknya memang benar gitu ya, menjadi kepakaran dari pengusul gitu. Gitu ya. Kemudian setelah itu rekam jejak masuk ke urgensi penelitian. Ketajaman perumusan. Nah, ini juga sesuatu hal yang ini bobotnya paling besar, ini 15 ya, 15%. Nah, ini dianggap tajam nggak tajam, ini berarti kan harus kita membuat ketika menyusun proposal pengusulan itu tadi masalah
merumuskan permasalahan itu harus di state secara ya jelas ya, tidak hanya menurut pengusul nampaknya sudah bisa, tapi begitu dibaca orang lain tidak nampak rumusan masalah itu yang mana gitu ya. Jadi makanya harus di state dengan baik, tajam. Nah, tajam artinya betul-betul terlihat gitu ya. Nah, ataupun yang kedua, inovasi pendekatan pemecahan masalah. Ini artinya sesuatu hal yang dianggap inovatif atau hal yang biasa gitu ya. Biasanya ini bisa dilihat dari kekomprehensifan eh, apa permasalahan ya, lalu kita ada masalah kita mencoba menggunakannya apa, tapi sejauh ini pengalaman yang eh, saya temukan ketika mereview beberapa tesis gitu ya PTM ini, rata-rata memang ya tidak ada yang eh, yang luar biasa atau eksperimen, rata-rata memang menggunakan pengujian uji ya untuk mengetahui menguji moderasi gitu ya. Moderasi atau juga eh, mediasi, atau jarang yang eksperimen sampai ini, tapi semua juga lolos. Rata-rata memang variabelnya tiga, minimal tiga ya, minimal tiga. Itu yang kemarin itu sejumlah eh, proposal yang lolos dari, ada saya menemukan dari F eh, FEB ya, MM itu Magister Manajemen itu mereka juga tiga variabel. Oke. Ya, jadi ini kita perhatikan supaya ini menunjukkan ini, maka ini skornya harus ambil yang paling kanan, bab 4. Lalu state of the art dan kebaruan. Jadi kebaruan dari sisi permasalahan ya, fenomena yang up to date gitu ya, kekinian gitu, banyak penelitian yang serupa, itu nilainya satu. Kalau penelitian belum banyak dilakukan dua, tapi betul-betul menggunakan pendekatan baru. Ini memang tidak pendekatan baru ini apa? Apakah dari sisi metode tidak juga, tapi melihat dari kebaruan itu ya memang eh, selain belum banyak dilakukan penelitiannya, ada pendekatan lain ketika memecahkan masalah gitu ya. Ini dia tidak menggunakan angka tiga di sini, dianggapnya ya, tidak ada, kalau enggak dua empat, langsung empat gitu ya. Yang berikutnya akurasi peta jalan atau roadmap penelitian. Artinya dosen pengusul itu sudah harus memiliki roadmap penelitian, peta jalan penelitiannya sudah ada, dan mungkin variabel yang kita ajukan saat ini penelitian tesisnya itu ada keterkaitan dengan penelitian-penelitian yang dilakukan oleh dosen tersebut, pengusul tersebut gitu ya. Tidak harus semua, tapi dari beberapa kita bisa berapa tahun terakhir, 5 tahun terakhir masih apa menjadi masih relevan gitu ya. Ada roadmapnya, ada sangkut pautnya, atau tidak ada, pernah juga mahasiswa apa proposalnya itu tidak ada roadmapnya, ya pasti nilainya cuma satu, tapi harus ada roadmapnya. Ada roadmap namun tidak jelas ya, artinya tidak jelas namanya peta jalan itu harus ya sejalur gitu ya, tidak kemana-mana. eh, Istilahnya itu kalau orang tidak sejalur itu diteliti macam-macam itu dianggap kurang eh, apa ya, dianggap kepakarannya belum. Karena kalau orang makin pakar itu cenderung terlalu makin spesifik, atau selalu ada kontinuitas dari tema yang diberikan, yang dilakukan. Roadmap jelas, namun tidak ada penelitian sebelumnya yang mendasari. Nah, oleh karena itu kita harus memasukkan, kalau diupayakan mungkin mungkin penelitiannya sudah lampau lebih dari 5 tahun Bu, tapi nggak masalah. Tapi kalau memang ini memang ini penelitiannya masih bisa, mungkin dari sisi apa ya, dari sisi ada variabelnya satu yang sama gitu, udah bisa ya. Kadang-kadang kan kita meneliti, oleh karena itu ada harus ada keterkaitan
milestone dengan penelitian kita. Jadi apa yang sudah pernah kita lakukan sebelumnya dengan saat ini tuh betul-betul ada keterkaitan atau nyambung. Nah, ya kalau yang 4 itu roadmap-nya jelas, ya ada roadmap terus jelas dibaca, ada penelitian yang mendasarinya, lengkap lah ini. Nah, ini maka skornya yang paling besar yaitu 4. Ini menjadi jadi penilaian ini, kriteria penilaian ini harus kita perhatikan gitu ya, supaya kita apa kemungkinannya gitu ya dapat skor yang tinggi itu kemudian untuk didanai gitu ya. Metode dari sisi akurasi metode seperti itu ya, ada metode akurat atau tidak, kurang akurat, pembagian tugas tim. Jadi di dalam pengajuan proposal itu usulan itu akan ada tugas-tugas yang harus kita cantumkan pembagian tugasnya ketua. Jadi ketua itu juga ikut melakukan tidak hanya mengkoordinir tapi juga melakukan seperti jadi namanya memang yang apa ini adalah penelitian mahasiswa tapi tugas pengusul juga harus juga mendampingi penyusunan, membantu melakukan juga penyusunan publikasinya. Itu artinya harus ada gitu ya. Nanti kalau mahasiswa membantu dalam penulisan manuskrip, membantu dalam ini semua. Jadi ada sinkron. Ini pembagiannya jelas sesuai dengan kepakarannya gitu ya. Kesesuaian metode dengan waktu, luaran, dan fasilitas. Ya, ini juga menjadi kelihatan ada nggak metodenya sinkron nggak dengan waktu, luaran, dan fasilitas yang ada gitu ya. Artinya metode penelitian eh, ini masalah waktu ya, waktu kita kan punya timeline untuk melakukan penelitian ini dan hingga sampai melakukan publikasinya. Kredibilitas mitra ini kita tidak perlu karena kita tidak menggunakan tidak melibatkan mitra untuk penelitian dasar. Ya. Jadi kita lewati. Referensi. Nah, ini menjadi penting. Kita kebaruan referensinya itu pustakanya tergolong primer. Primer itu harus jadi jurnal. Ya. Dan mutakhir lebih besar 80%. Jadi mayoritas ya, minimal 80% itu adalah jurnal. Ya. Jadi kalau kita punya 40 pustaka yang dalam referensi ini ada 40 pustaka, maka minimal 30 ya atau malah enggak harus 32 sampai 34 itu harus yang jurnal. Yang 6 itu buku uh, atau proceeding ya atau uh, apa majalah gitu atau newspaper itu nggak apa-apa. Jadi itu kalau mau dapat 4 diupayakan ini, diupayakan bisa dapat yang maksimal gitu ya. Nah, kalau ini jumlahnya hanya 51 sampai 80 itu dapat skor 3. Ini kita perhatikan nanti di buku panduan juga ada ini. Relevansi dan kualitas referensi. Nah, tadi kan kita Bu Siska minta kalau pengusul tadi Pak Tommy harus kita masukkan karya-karyanya Pak Tommy gitu ya. Tapi memang karya yang harus relevan gitu, meskipun cuma 2 kata bagaimana menyambungkannya tapi tetap relevan ada, oke gitu ya. Itu menjadi poin yang penting yang bobotnya 10 nih. Bobotnya 10% gitu. Dan ini akan dapat skor 4 ketika referensinya relevan dan dari jurnal bereputasi dan berdampak. Ini artinya apa? Ini adalah yang jurnal-jurnal yang ini yang kita gunakan tadi, yang kita pilih jurnal-jurnalnya itu adalah jurnal-jurnal yang eh, Scopus. Scopus itu bereputasi yang berdampak itu punya impact ya, impactnya ada itu kan kalau jurnal Scopus kalau ada impact faktornya IF-nya itu ya, IF-nya 1 atau 1,5 atau macam-macam lah ya, semakin tinggi uh, impact faktornya itu makin bagus kualitas jurnal tersebut gitu ya. Nah ini memang ini ya, tapi ya kalau memang tidak sampai 4 ya setidaknya di sini gitu ya. Tapi jangan yang 1, 2, minimal 3 atau 4 gitu kita upayakan ke sana. Ya semua kalau bisa 4 ya bagus. Tapi kita mengupayakan kalau memang agak susah referensi relevan. Tapi yang banyak kan kita kalau milih jurnal nanti jurnal-jurnal yang kita gunakan juga. Selain jurnalnya Pak Tom ini juga jurnal yang kita gunakan. Itu tadi adalah jurnal yang
Scopus, jangan sampai kebanyakan jurnalnya Sinta, Sinta 56 jangan, tapi harus jurnal-jurnal Scopus yang kita gunakan nanti ya. Oke, lanjut. Nah, oke, sudah selesai. Jadi ini tadi stop share. Jadi ini tadi teman-teman terkait dengan indikator penilaian yang harus kita perhatikan di dalam kita nanti menyusun proposal. Nah, eh, untuk itu akan ada pendampingan. Jadi teman-teman bisa hadir di kampus pada hari Kamis dan minggu depan. Minggu depan itu hari apa Kamis Jumat kalau nggak salah. Hari ini Kamis pagi jam 9 sampai jam 16. Minggu depan itu hari Kamis Jumat itu juga ada pendampingan penyusun proposal eh, eh, hari Kamis Jumat pukul 9 sampai pukul 16. Nah, jadi minimal sudah bawa draft gitu ya, terus diskusi dengan para eh, fasilitator yang hadir di ruangan itu gitu ya. Sementara kita buka hanya sampai minggu depan. Karena memang kita belum tahu pendaftaran atau pembukaan submit proposal itu kapan. Nanti biasanya kalau sudah diumumkan, dibuka itu terus nanti banyak yang hadir lagi juga. Nah, kita siapkan dulu saja draftnya. Kita coba ikuti panduan-panduan tadi, misalkan referensinya, roadmap-nya disiapkan gitu. Hal itu yang bisa saya sampaikan dulu, Pak Tommy. Baik, Ibu. Terima kasih Bu Siska. Tadi yang informasi eh, klinik proposal itu benarkah yang di meeting chat Bu Siska? Di meeting chat ada, Betul. betul ya Betul Pak Bu? Tommy. Ya, jadi nanti ada jadwal kegiatannya, teman-teman bisa hadir, ya, Ah, hadir gitu ya. ya, Misalkan proposalnya belum lengkap, oh baru ini juga nggak apa-apa. Kalau mau kami terbuka, ya, terbuka untuk ya. berdiskusi gitu ya. Makin makin bisa hadir, makin besar kemungkinan dapat hibah ya Bu. Dan itu tadi Oh enggak, penil ada jaminan nggak? Ada jaminan nggak kalau hadir dapat hibah? nggak juga Pak Tommy Enggak yang ya. hadir tapi nggak Oh, memenuhi yang skor 4-4 tadi di belakang ya oh. enggak. Jadi memang Harusnya Ibu bisa. bilang ada jaminan dong. Ada jaminan. Iya, Ah, tapi enggak gini. Ini kalau ketika kita hadir gitu ya, ada dengan kemungkinan. iya Ah, ah. kan kita bertanya melengkapi itu. Ya, Kalau kita nggak datang ya asumsinya dikerjakan sendiri ya nggak ada yang mereview kan, ya iya, gitu ya. Nah itu artinya itu ya kemungkinan jadi kurang. Tapi kalau kita dibantu ini kemungkinan besar akan bisa lolos gitu ya Pak ya. lolos. Iya, iya Bu. Terima kasih Bu. Iya, Nah teman-teman, mudah-mudahan teman-teman itu bisa unduh itu apa jadwal posternya, posternya itu. jadwalnya. Jadi Dan mungkin, di iya, dalam poster itu juga ada linknya kan Pak Tommy, itu ada panduannya juga. iya, iya Bu. Oke. Baik. Jadi Oh, iya. teman-teman mohon diperhatikan untuk apa yang disampaikan Ibu Siska. Ini saya juga izin copy paste di meeting chat ya Bu ya. Ya, Yang, iya. nah itu Nanti, teman-teman informasi oh ini kepanjangan. Nah, hmm, mungkin teman-teman di sini masih banyak yang bingung juga. Memang memang informasinya ini baru di spill sedikit-sedikit ya, Bu Siska ya. ya, ya, Jadi teman-teman seperti yang disampaikan Ibu Rita, teman-teman punya modal untuk mengajukan proposal untuk mendapatkan dana untuk mendapatkan CV yang bagus gitu ya. Jadi teman-teman kuliah itu bukan hanya untuk studi, bukan hanya untuk dapat pengakuan sebagai magister, tapi juga untuk karir. Nah, karir itu dimulai dari misalnya teman-teman ngajukan proposal, terus teman-teman dapat hibah, itu namanya teman-teman termasuk dalam database-nya Ristek Dikti gitu. Nah, itu udah bagus, teman-teman. Monggo kalau ada yang ingin ditanyakan atau Bapak Ibu dosen yang akan mengawal,
teman-teman S2 tesis untuk mendapatkan dana hibah. Dan ini Bu Siska ada informasi dari Ibu Rita ternyata kalau sudah tidak NIDN udah tidak bisa ya Bu ya. Eh, jadi tadi ketentuannya memang harus terdaftar di PD Dikti aktif. Predikti. Ada Ya, itu sih kata kuncinya di situ, Pak. Nah, ya, saya kurang tahu kan ini memang masih proses transisi dan kemungkinan kalau kita gini ya, di satu sisi ketika memang kita nanti kalau konsisten dikti ya, ketika kita ya. buka webnya, terus kita meskipun meskipun ini NIDK gitu ya, NIDK tidak didetek di PD Dikti tidak tercantum di pangkalan data Dikti tidak ada, tapi ternyata mungkin masih eligible dengan memasukkan NIDN yang Hmm. NIDN-nya itu ya itu eh, pengalaman sebelumnya itu masih bisa gitu loh Pak. Tapi nggak tahu sekarang kita juga Oh, belum tahu jelas nih. Nah nanti kalau udah dibuka kita coba-coba gitu. Jadi memang ya nanti eh, gimana ya Pak Tommy? Karena belum pasti itu saya juga nggak bisa apa ya nggak bisa mengatakan boleh atau tidak boleh ya karena ada iya, iya, kata kunci tidak harus tercantum. Jadi aktif gitu kan ya aktif statusnya aktif di pendidikti. Nah itu dulu. iya, Kalau itu memang memang tidak, tapi ternyata di Bimanya bisa, kita coba kalau menurut saya sih. iya. Jadi ini juga sebetulnya untuk antisipasi atas nama mahasiswa dengan nama ini Bu Siska, dengan nama Mbak Liani dan Mbak Rizka. Mbak Iya, Liani dan Mbak Rizka itu sebetulnya tadinya diplot untuk Ibu Rita, iya. tapi karena ada kemungkinan Ibu Rita tidak bisa masuk ke PD Dikti atau Bima ya Bu Oh, ya, Bima, Bima, kalau nggak bisa masuk ke Bima. maka nanti Saudari Liani dan Saudari Rizka mungkin kalau Bu Nina atau Pak Agus berkenan, Pak Agus sama Bu Nina kan masih satu, misalnya berkenan menerima hibah dari Bu Rita gitu. Misalnya, kalau kita-kita semua yang lain sudah Dua. dua-dua. Oh, Ah, ah. Gitu Bu Nina, Pak Agus. Nah, teman-teman mau mengajukan hibah, tapi harus pakai nama dosen, dosen. seperti Iya, kata Ibu Siska tadi. Nggak bisa teman-teman langsung mengajukan, nggak bisa. iya, Karena yang punya jatah itu dari dosen. dosen. Ya, Jadi kalau misalnya tadi teman-teman sudah sedikit-sedikit terima informasi dari Bu Siska dan teman-teman berminat untuk serius menindaklanjuti informasi ini, tolong hubungi kontak dosen masing-masing gitu. ya, Dosen pembimbing masing-masing ya Bu Siska ya. iya. Nah, Saya dengan Yasmin. iya, Halo Yasmin. ya Yasmin mungkin Aziza. ah, Ya, ah, Ya, Yasmin. halo Bu. Ya, oke, ya. Yasmin. Jadi Mbak Yas, Yasmin nanti hubungi Bu Siska deh. Nah, Iya, ya, Pak. modalnya udah punya Mbak Yasmin. Mbak Yasmin iya, sudah selesai juga nganalisis data kan. Jadi iya, sudah tinggal selesai, tinggal dirapikan, ditulis. tinggal dirapikan itu udah enak banget. Kalau masih ada waktu ingin nambah partisipan 50 Iya, gitu, misalkan juga bisa gitu ya. iya gitu. Terima Hmm. kasih Bu Siska, Ya, Bu tinggal Yasmin. nambah itu aja, nggak usah. Ya, ini ada pertanyaan Bu Siska dari Bu Nina. Ya, Monggo Bu Nina. silakan Bu Nina. Terima kasih Pak Tommy. Terima kasih Bu Kasih Siska. Bu. Ya, Eh, ini kan saya baru ya, baru ikut untuk masuk yang di sini. ya, Hmm. Eh, saya sih nggak apa-apa, mau maksimal 2, mau maksimal 3, 5 juga nggak apa-apa. Toh nanti masih diperlombakan. ya, Jadi ya Iya, jangan kita yang menolak. Saya ya, betul. bersedia iya. aja. Oke, Tadi makasih Bu. terima kasih juga. Jadi saya juga introspeksi nih tahun lalu kenapa hibah dikti saya nggak lolos gitu kan. Ya, Hmm. Rupanya Hmm. itu. Jadi apa?
kata kunci harus 5. Jadi Ya. menduga waktu itu kirain hanya maksimal 5, jadi 3 kata kuncinya. Terus abstrak juga 300 kata. Saya mungkin kurang dari 300 kata. Nah, jadi kayaknya format-format seperti itu nanti harus diperhatikan. Ya. Lalu kemarin dari hasil sosialisasi, itu juga abstrak itu apa yang harus ditonjolkan, itu harus ditulis dan kalau bisa tuh di bold katanya. Oke. Jadi ya udah, saya udah catat tuh semua. Wah, ternyata detail banget deh ini benar-benar sosialisasi itu kemarin ya amat bermanfaat. Nah, saya mengharap nanti sosialisasi yang hari Selasa, Hari eh, Kamis, Kamis hari saya Kamis akan ya. ikut di hari Kamis. eh Ya mudah-mudahan itu juga semua yang detail-detail format itulah yang harus kita perhatikan. Karena saya Hmm. pikir kalau yang namanya apa tema, mestinya temanya sih pasti menarik ya, karena kita kan Ya, udah punya ide, udah punya ya, macam-macam tema kita tuh bisa kita jual dengan ya. menarik. Hmm. Tapi Hmm. kelemahan kita adalah pada format tadi. Oh, betul. Itu satu hal. Lalu yang Hmm. kedua, yang ingin saya tanyakan, tadi kan ada roadmap. Nah, Ya, roadmap ini kalau oh, yang di hibah diktinya dosen kan itu roadmapnya dosen. pendosen dan roadmapnya penelitian. Jadi kita eh punya banyak karya, tapi sekarang yang paling cocok yang mana itu yang dimasukkan, iya. yang di dosen ya. Heeh. Nah, kalau Hmm. yang untuk mahasiswa, tadi kalau saya nggak salah dengar, kok roadmapnya roadmap dosen. Loh, memang ini pengusungnya kan dosen, Bu. Oh, jadi Asumsinya tetap gini dosen ya. ya. Asumsinya kan dosen itu membimbing mahasiswa sesuai dengan kepakarannya. Nah itu. Hmm. Eh, nah, Kita saya nggak cari tahu kalau nanti yang saya pegang, apakah benar cocok atau tidak dengan apa yang sudah saya lakukan sebelumnya. Karena kalau saya kan memang yang sebelum-sebelumnya kan konsisten nih ada di satu jalur. mm-mm. Hmm. Eh, nah, nggak tahu kalau nanti ini harus agak berubah-ubah ya. Hmm. Ya. Jangan sampai nanti roadmapnya, karena roadmapnya saya, maka proposalnya mahasiswa itu menjadi tidak lolos gitu. Hmm. Kan harusnya dipikirnya kan terbalik ya Pak Tommy ya. Harusnya kan saya Hmm. punya minatnya apa, ini payung penelitian saya, maka saya memberikan Mendapat kepada mahasiswa mahasiswa-mahasiswa yang masuk ada. ke topiknya Hmm. saya gitu. Kalau ini kan sekarang terbalik, mahasiswanya sudah punya, Punya udah ada ide topik. penelitiannya, proposalnya sudah Ah, ada, lalu baru nyari dosennya. Nah, kita iya, akan terbentur di roadmap mungkin ya. iya, Tapi nggak betul. apa-apa itu satu hal. Nanti hal yang lain kita bisa perbaiki lah. Kita kita kejar di tempat yang lain. Karena nilai tadi roadmap kan cukup tinggi. Iya, iya betul, Bu. Iya, Tuh. betul. Ah, betul. Mungkin nanti sambil kita diskusikan boleh itunya apa Ya. reminder Bu Nina benar juga sih apa roadmap itu. Iya, betul itu. Kalau misalnya Eh, apa? Maaf misalnya kalau mahasiswa itu belum selesai, nah mungkin bisa dikait-kaitkan tuh tambah satu variabelnya atau apa iya, mungkin bisa gitu ya. iya, Ya, Tapi kalau ini kan tadi sebagian kan juga ada yang sudah selesai hanya tinggal iya, publikasi. iya, Nah, itu iya, juga mungkin akan problem. Tapi nggak apa-apa lah, nanti kita diskusikan lagi. iya. Mungkin kalau udah ketemu intens dengan mahasiswanya, jadi bisa di breakdown gitulah ya. Apa saja iya, iya yang Bu. akan cocok. Mm-mm, mm-mm. Iya. Ya, Misalnya tambah tambah mix method satu dua orang kualitatif supaya sesuai dengan roadmapnya si roadmapnya dosen. Bu, Iya, iya Bu Nina Ya, gitu, iya, ya ya kan? ditambah pendalamannya mungkin dari. Ditambah ah, satu ya. variabel dengan penambahan subjek satu dua kualitatif gitu kan boleh ya Bu ya? Mm-mm. Boleh, Pak, nggak apa-apa. Oke. Tapi Boleh. makanya kalau yang sudah jadi mau ditambah seperti itu untuk Iya, publikasi gitu bisa. iya. Supaya berarti si apa rekan-rekan mahasiswa menyesuaikan dengan roadmap apa yang sudah diteliti oleh dosen selama ini gitu kan ya. Iya. Nah, iya. Oke Bu Siska, Bu Nina, teman-teman kalau ada Pak yang Yo, nggak clear nanti boleh di ya, ini iya dicatat. diperjelas ya. Nah, Tadi Pak Yo Pak monggo. Yo tadi present, Pak Yo. Nah, makasih Bu Nina udah reminder roadmap. Iya, Pak. Makasih Bu Nina. Iya. Mm-mm. Baik, Monggo. terima kasih Bu Francisca, Pak Tommy, Bu Nina, Pak Agus, Bu Riana, Ya, selamat sore makasih. Sore, Pak. rekan-rekan mahasiswa. Jadi memang eh,
perlu dijelaskan, bukan jelaskan, perlu di apa ya? Sekali lagi perlu clear dulu di awal apa ini adalah memang skemanya itu terkait dengan tesis tugas akhir mahasiswa ya terkait memang. Namun demikian sebenarnya prinsipnya adalah semangatnya lah ya kurang lebih adalah dosen itu mengundang atau memfasilitasi mahasiswa. Meskipun Hmm. ini tentang tesisnya mahasiswa. Mahasiswa. Iya, tujuannya adalah supaya jangan sampai ada konflik ataupun pemahaman yang berkembang, lalu kemudian mahasiswa kurang berani terbuka untuk bicara dengan dosennya, lalu kemudian mengalami demotivasi lah kurang lebih seperti itu. Misalnya, kan aku yang ini kok kenapa dosennya yang lebih kesannya kayak dominan gitu. Hmm. Sebenarnya itu nggak perlu terjadi. Ngobrol saja dengan dosen misalnya, eh, kalau ada ganjalan, kalau ada sesuatu yang hendak disampaikan, lebih baik sampaikan saja. Diajak diskusi dosennya itu. Yang jelas memang administrasi semua itu memang nanti dosen yang menangani. Karena kan masuknya di portal profil masing-masing dosen dan itu memang jujur saja memang tidak bukan pekerjaan yang mudah juga karena butuh butuh ketelitian juga seperti itu. Termasuk nanti dalam mengecek proposal teman-teman itu benar-benar effortnya luar biasa itu. Pengalaman saya tahun lalu memang bukan mahasiswa, itu aja jam 10 malam saya tuh masih ngecekin proposal saya. Itu ternyata di apa ya pemisah antara keyword aja itu saya hampir salah itu. Pemisah keyword itu kalau nggak salah pakai apa ya Bu Siska? Titik koma atau koma ya? Saya lupa tuh. Titik koma. Iya, saya sempat pakai koma. Itu Hmm. udah hampir saya submit, lalu kemudian saya masih ingat mata sudah berair gitu ya. Sudah udah capek depan itu. Lalu ya ampun, ini justru yang paling atas malah terabaikan. Jadi memang teman-teman ini adalah kerjasama ya, kerjasama. Jangan merasa aku yang lebih capek, saya yang lebih capek gitu. Tidak, tidak. Sebenarnya kerjasama. Jadi dosen juga nanti akan apa? Mensupervisi pekerjaan teman-teman gitu ya, memberikan saran, masukan, lalu kemudian ya banyak hal lah gitu ya. Jadi intinya karena kolaborasi seperti ini perlu diskusi ibaratnya gitu. Dan Ya. target-target semoga nanti target-targetnya tercapai. Yang penting sih adalah apa pengalaman ini adalah pengalaman yang positif itu aja. Jangan merasa tertekan, jangan. Baik, terima kasih itu aja. Terima kasih Terima Pak kasih Yo. Pak Tommy. Terima kasih Pak Yo. Iya, benar sekali yang disampaikan oleh Pak Yo, teman-teman. Ini kita bukan aspek teknis, keterampilan, pengetahuan teoretis saja, tapi ada aspek keringanan emosional. Jangan 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 sungkan-sungkan atau jangan itu Pak Yo ya. Kita kolega ya Pak Yo ya, antara mahasiswa sama dosen itu sesama akademisi gitu. Jadi Pak Yo kelihatannya aja galak. Enggak Pak ya, enggak galak Pak ya. Galak Pak. Pak Yo kelihatannya aja baik. Oh, enggak juga. Atau gimana? Kelihatannya aja ini ya, suaranya berat, tapi Pak Yo itu orangnya sangat suka diskusi, nerima masukan, bebas, atau ya inilah, seperti yang dikatakan Pak Yo tadi. Jadi monggo teman-teman, jangan sungkan-sungkan untuk konfirmasi ke dosen dan jangan merasa beban ya Pak ya. Atau gimana Pak? Nanti imbalannya kesenangan itu nggak ada setaranya ya Pak ya. Kalau lolos hibah dikti itu senangnya bukan main ya Pak ya. Iya, itu satu kan prestasi itu melekat di dalam diri, pada diri. Iya, benar. Itu. Kalau uang bisa habis, tapi kalau misalnya prestasi tadi melekat pada diri sehingga membentuk konsep diri yang positif, self esteem meningkat, bla bla bla. Jadi jelas ini. Jadi kayak promosi. Silakan Pak Tommy. Iya, terima kasih Pak Yo. Nah, oke.
tadi Pak Yus sudah menyampaikan reminder, titik koma segala, terus hubungan kita antar dosen, antar mahasiswa. Monggo Bapak Ibu teman-teman yang lain, Pak Agus, Bu Riana, Bu Roswiani, teman-teman Mas Andreas, Mbak Talita, Mbak Elizabeth, Mbak Wiliani, Mas Hajar, DKK, monggo kalau ada yang ingin dikonfirmasi sebelum Barangkali kita tutup, Pak ya Tommy Pak sharing Agus. pengalaman ketika Bapak Tommy berhasil di dalam membimbing untuk eh, penelitian tesis mahasiswa. Bisa bisa sampaikan pengalamannya. Karena saya terus terang juga seperti Bu Nina kemarin mengajukan juga belum berhasil ya, belum berhasil. Memang berhasil di tahun 18, tahun 16 sudah berhasil, tapi selebihnya setelah COVID ini rupanya Dewi Fortuna belum berpihak kepada saya. Ya, Pak. Hmm. Atau Sebenarnya ya, yang bisa sharing itu Asep. mungkin juga ada ya Bu Siska, Bu Riana, Pak Agus, Bu Pamela, ada Pak Yap, Bu Tia yang berhasil tahun lalu. Kalau sebetulnya kalau tipsnya Pak Agus tentu sudah tahu, tadi Pak Yo juga udah ngingetin ada detil. Terus yang paling penting juga roadmap yang Bu Nina ingatkan tadi, sama ngikuti format ya Bu Siska ya. Ya. Terus jelas dalam ide itu aja, sebetulnya itu aja ya Bu Siska, apalagi Bu Eh, tipsnya Bu. Judul itu Oh yang judul. judul itu yang dimaksud dengan judul yang seksi itu kadang-kadang sesuatu yang mungkin ya menarik gitu ya, nggak monoton gitu ya, misalkan gitu. Kemarin itu judul yang kebetulan bimbingan saya itu judulnya itu memang diubah dengan tesisnya. Jadi dia menggunakan semacam kalimat pertanyaan gitu ya. Bagaimana Oke. resiliensi, saya lupa persisnya, tapi dia resiliensi pada ibu yang mengalami burnout gitu ya Pak ya. Itu tapi bentuknya adalah pakai kalimat tanya gitu ya. Nah, seperti kalau Pak Tommy juga dua proposal itu salah satunya kan gitu kan Pak ya. Iya, Nah, dua pokoknya dua iya kan, proposal. proposal itu salah satunya kalau nggak salah apa dua-duanya yang betul-betul menggunakan kalimat. Jadi tidak monoton seperti yang misalkan Judul tesis. pengaruh judul tesis betul itu Iya, yang membuat menarik itu nanti seperti itu menarik. hanya jadi kita ubah saja tesis kita, judul tesis kita dengan untuk proposal ini itu pasti diubah. Tinggal bentuk kita mencari kosakata, diksinya yang mana gitu ya. Nah, kita bisa diskusi yang bahkan kadang-kadang kita bisa nanti kalau ada contoh-contoh STM yang lain gitu ya nanti bisa coba nanti kalau pas bertemu kita coba searching judul-judul penelitian yang lolos itu kan bisa dicari juga itu nanti kita bawa jadi untuk gambaran untuk menginspirasi juga gitu ya tapi itu salah satu memang kalau masalah metode semua rata-rata menggunakan ya variabelnya 3, 4, ada juga yang 4 gitu ya. Ya itu biasa regresi, moderasi gitu ya. Seperti itu ya path analysis itu, tapi tidak canggih sekali enggak ya. Tapi judul itu. Jadi kita juga tidak tahu persis emang tidak ada yang tahu pas gimana nanti diterima gitu. Ya, Ya. itu tadi poin-poin indikator penilaian tadi harus kita penuhi seperti yang disampaikan pengalaman Bu Nina tadi gitu ya dipenuhi kata kunci dan lain-lain itu kita pelajari bersama jadi saya rasa ya kami juga beberapa juga yang gagal ada ya gitu nggak ada kata nggak ada kata yang apalah istilahnya apa sih yang bisa membuat kita nanti bisa lolos gitu nggak ada Pak Agus ya kita sama-sama mencoba gitu kadang-kadang Pak Agus juga bisa bikin topik apa tema yang menarik juga itu Pak Agus. Oke, nanti kita teman-teman bisa bertemu minggu ini dan minggu depan. Minggu depan kebetulan kalau tanggal 13 saya nggak bisa, 14 hari Jumat. Jumat 14 saya hadir, ada ya.
Kalau 13 mungkin belum tentu saya bisa, kebetulan harus keluar kota nganter mahasiswa KKN. 14 hadir, besok hari Kamis bisa hadir, silahkan di ruang lantai 8, gedung M lantai 8. Ada link untuk mendaftar dulu ya, mendaftar. Nggak apa-apa, datang dulu, kita diskusi dulu, silahkan. Belum jadi, kan sudah ada proposalnya, sudah ada tesisnya, itu bisa diolah, gitu kan Pak Tommy. Iya, Beda kata setuju, Bu. tadi dosen-dosen yang sudah kami fasilitasi juga baru sedikit, karena memang mereka masih berkenan belum punya proposal. Kalau ini mahasiswa sudah punya, teman-teman sudah punya proposalnya, sudah ada, jadi tinggal kita poles, kita sesuaikan gitu. Ya, Begitu Pak Tommy. baik Bu. Baik, terima kasih Bu Siska, Pak Agus. Ada lagi? Tadi mungkin tipsnya pasti Pak Agus juga udah itulah, sudah familiar. Nanti bisa menambahkan mungkin Pak Agus, ada yang mau disampaikan? Pak Agus kan sering juga menang. Cukup Pak Tommy, terima Cukup kasih. ya. Baik, kalau gitu kita Puasa. tutup. Iya, Pak Agus, Bu Siska, memang kita waktunya singkat saja untuk memperkenalkan, ini pemanasan saja ya, Bu Iya, Siska iya, ya. iya. Nanti panas Spill awal. betulnya. Spill awal nih. Iya, spill awal, panas betulannya kalau nanti teman-teman sudah menghubungi dosen, terus kalau mau ikut klinik proposal yang tadi disampaikan Bu Siska, hari-harinya mungkin udah dicatat ya teman-teman ya. Nah, ini mungkin sebetulnya teman-teman itu harus bangga juga karena ini mahasiswa itu juga sudah atas rekomendasi dosen. Jadi kira-kira di antara semua mahasiswa siapa yang bisa diusulkan? Nah, teman-teman itu sebetulnya termasuk yang sudah dipilih-pilih gitu. Teman-teman kan nggak lihat juga kan, teman-teman punya teman satu angkatan kok sini nggak ada ya, sini nggak. Itu memang karena udah kita udah rapat ya Bu Siska, dosen-dosen udah rapat, terus ya kira-kira si ini yang bisa diusulkan gitu teman-teman. Jadi manfaatkan kesempatan teman-teman sudah dipilih sebetulnya. Tinggal teman-teman mau atau enggak gitu. Dan teman-teman tuh udah dianggap mampu juga. Ya, di sini saya ada Iya, Asrianti Clara ya. Iya iya. Pak. Iya, Ibu Siska itu dengan ini Bu Siapa ya? Siska, Dengan selain Ars Yasmin. Arsianti Clara sama Yasmin. Iya Yasmin, iya berdua ya. Oke. Iya, oke. Mungkin teman-teman ada yang mau nanya induk semar dengan siapa gitu? Untuk semuanya. Iya. Apa ada yang masih belum jelas? Kalau tadi Bu Nina sama Pak Agus itu kalau Pak Agus dengan Mbak Elizabeth. Ya, Mbak El- Elizabeth Suryani itu dengan Pak Agus, Bu Nina dengan Mbak Aurora. Jadi kalau tadi Bu Rita nggak bisa, Mbak Rizka juga kayaknya nempel sama Bu Nina. Mbak Mbak Rizka ya, sama Mbak Aurora kan sama kan ya. Nah itu nempel sama Bu Nina, kan Bu Nina yang uji proposal juga. Eh, terus kalau Pak Agus sama itu apa, kalau limpahannya Bu Rita mungkin Mbak Liani Cynthia. Gitu. Kalau yang lainnya kurang lebih dosen-dosennya pasti udah tahu. Oh, Pak Yo itu nanti Mbak eh, Pak Yo itu Mas Hajar sama Mas Agung. Mungkin itu yang belum info. Mas Agung sama Mas Hajar. Terus kalau siapa lagi ya yang kira-kira agak beda, Mbak Natania sama Mbak Kurota itu Pak Raja. Gitu. Mbak Natania sama Mbak Kurota. Mungkin itu yang agak-agak switch dengan pembimbing ya. Kalau ada yang kurang clear nanti boleh tanya juga informasi ke saya atau ke waktu klinik Bu Siska. Oke, Bu Riana, Bu Nani, ada yang mau disampaikan tambahan? Tidak, Pak Tommy, cukup, Pak. Cukup, Pak Oh, Tommy. Terima oke. kasih. Terima kasih Bu Nani, Bu Riana. Teman-teman terima kasih. Kita foto bersama mungkin berkenan. Ibu Siska udah buka, Bu Nina, Pak Yo, Pak Mas Andreas DKK.
Mbak Nidia, Mbak Wiliani, Mbak Tenisia. Kita foto ya. Satu. Tapi diposting di mana juga ya foto kita ya. Nanti kalau diposting di teman-teman, nanti teman-teman yang lain bingung. Ini pertemuan apa ya? Ya udah diposting ke Bu Siska aja lah untuk dokumentasi ini ya Bu ya. LPPM ya Bu ya. Bahwa LPPM sudah menyelenggarakan sosialisasi. Satu, sebentar. Satu, dua, tiga. Sebentar. Ini ada 2 halaman. Nah, sebentar Bapak Ibu. Laptop saya agak lambat. Nah, halaman kedua. Sebentar. Kayaknya nggak bisa nih. Ada yang bisa bantu nggak? Ini laptop saya nggak bisa ternyata. Ya udah Saya Bu sudah Siska bantu langsung. foto, Pak Tommy. Oh, Mbak Rizka. Boleh Mbak Rizka? Nanti Iya, nanti kirim saya ke kirimkan saya. ya, Pak. Iya, Ah, siap. ah. Boleh. Bisa. Sudah, Pak. Sudah saya foto tadi, Pak. Udah foto ya. Nanti kirim ke saya. Kita kasih ke Bu Siska selaku manajer penelitian LPPM Untar. Terima kasih banyak Ibu Siska sudah berkenan mensosialisasikan kepada teman-teman tesis. Pak Agus, Bu Nina, Pak Iyo, Bu Liani, Rosliani, Bu Riana, teman-teman tesis semuanya sukses ya. Terima Semoga bisa kasih. sama mewakili Untar. Terima kasih Bu Dadah. Siska, Pak Tommy. Terima kasih Terima sama-sama. kasih. Terima Bu kasih Siska, Pak semuanya. Tommy. Semuanya. Yuk, Yo, Bye. Pak izin Agus. live. Ya. Dadah. Terima kasih Bu Selamat Siska, sore. Pak Buka Tommy, mewah. dan Semuanya. Ya, teman-teman dadah. semua. Dadah. Terima Ya. kasih. Bu Nani ya. Bu Nina. Saya off cam ya. Apa? Akhiri ya Mbak Rizka. Terima kasih ya udah di foto ya. Ya. Mbak Sefira, Mbak Liani, ada yang mau disampaikan? Tidak ada.